Ya, untuk mengetahui perkembangan di pasar komoditas, kita telah terhubung dengan Direktur Pemasaran Best Profit Futures, Saiful Rahman. Selamat pagi, Pak Saiful. Ya, selamat pagi, Mbak Jakri. Iya, ini Pak Saiful, kalau kita lihat komoditas emas di perdagangan kemarin sempat mengalami kemerosotan penurunan. Ini justru berbanding terbalik ya, justru saat ada pelonggaran lockdown, justru harga emasnya yang terdampak. Seperti apa pergerakan emas untuk hari ini, Pak Saiful? Ya, kalau kita perhatikan memang kemarin harga emas sempat terjadi satu penurunan, tapi kalau saya katakan tidak terlalu signifikan. Dia hanya turun bermain di bawah psikologis level di bawah 1.700 per troy-nya, hanya di level 1.693 per troy-nya. Tapi hari ini ya harga emas kembali bermain di atas 1.700 per troy-nya. Ya, lagi berjalan di sesi sekarang ini itu ada di level 1.713 per troy-nya. Ya, saya pikir dengan kondisi memang banyak negara-negara yang dilonggarkan mengenai pembatasannya karena kasus pandemi ini, ya masih belum bisa membuat harga emas untuk menekan ya karena memang di satu sisi masih belum stabilnya kondisi dari pelonggaran kasus pandemi yang secara global ini, Mbak Jakri. Dan masyarakat juga masih menyasar emas pula begitu ya untuk safe haven mereka. Kalau kita beralih ke minyak, Pak Saiful, di perdagangan kemarin yang juga menurun, seperti apa komoditas perdagangan minyak untuk hari ini? Ya, memang kalau kita perhatikan harga minyak maksud saya juga terjadi penurunan ya. Walaupun kemarin memang harga minyak mengalami satu penguatan di awal bulan Mei ini ya. Ya, saya pikir ada kekuatan bahwasannya walaupun ekonomi sudah dilonggarkan, ya kekhawatiran maksud saya, ya walaupun ekonomi sudah dilonggarkan pembatasannya, ini permintaan minyak punya kekhawatiran dari pelaku pasar belum ada permintaan yang begitu banyak. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya satu penurunan ya. Tapi dengan kondisi banyak pelonggaran pembatasan yang dimulai dari berbagai macam negara di dunia ya, ini yang membuat kondisi minyak di awal bulan Mei ini yang terjadi satu penguatan ya. Saya pikir sekarang juga berjalannya masih di tren penguatan ya, karena memang ada respon-respon yang positif dari berbagai negara ya, yang diharapkan bisa ada permintaan di harga minyak, Mbak Jakri. Baik, meskipun tidak begitu signifikan permintaan terhadap minyak, namun masih terlihat tren positif ya untuk minyak begitu, komoditas minyak ya Pak Saiful. Kalau harga CPO Pak Saiful yang kemarin sempat melesat hampir 2%, seperti apa untuk hari ini, dan trennya apakah memang CPO masih akan terus mengalami peningkatan atau akan ada penurunan, seperti apa Anda melihatnya? Ya, memang harga CPO melesat hampir 2% ya setelah hari libur Lebaran ini, seiring dengan banjirnya sentimen yang terjadi akhir-akhir ini, seiring dengan semakin banyaknya negara yang melonggarkan lockdown dan pembatasannya ya. Mengenai CPO, sejak awal bulan mulai banyak negara-negara yang di Eropa yang secara bertahap membuka ekonominya. Upaya ini membuat harapan terhadap CPO kembali mempunyai harga terbaiknya, mengingat Eropa merupakan salah satu dinasti ekspor CPO bagi Indonesia dan Malaysia. Ya, jadi ya harapan saya dengan kondisi pelonggaran seperti ini ya dari berbagai macam negara ya, mungkin pelan-pelan CPO akan merangkak menuju negara baiknya, Mbak Jakri. Lalu kalau untuk new normal sendiri begitu yang tengah direncanakan oleh pemerintah, seperti apa? Cukup berdampak positifkah terhadap pasar komoditas, Pak Saiful? Ya, pasti berdampak positif untuk produk berbagai macam produk komoditas ya, karena mungkin sentimen dari masyarakat ya, rotasi roda perekonomian itu berjalan, harapan dari masyarakat itu ada, hingga bisa membuat gairah dari pelaku pasar ya untuk kira-kira bisa menggairahkan lagi produk komoditas di Bursa Berjangka Jakarta, Mbak Jakri. Oke, ada apa saja untuk produk komoditas? Apakah kopi juga cukup berpengaruh dengan kondisi sekarang pelonggaran, PSBB, dan juga sudah persiapan untuk new normal begitu? Kopi cukup berpengaruh tidak? Ya, sentimen direspon positif oleh pelaku pasar. Sejak awal begitu ya? Iya, sejak awal, sejak bahwasannya Presiden Jokowi menetapkan bahwasannya ada rencana untuk new normal, ya sentimen ini sudah berangkat positif ya. Ya, bahwasannya percikan-percikan permintaan itu sudah mulai berjalan dan harga juga sudah mulai merangkak ya. Hampir semua produk komoditas ya.
Saya pikir begitu Mbak Cakri mengenai kondisi new normal yang pengen direncanakan oleh pemerintah ini. Kalau untuk kopi sendiri, Pak Saiful, apakah ada yang lebih spesifik antara Arabica dan juga Robusta? Mana yang lebih bisa menarik untuk disasar oleh para pelaku pasar? Ya, saya pikir dua produk ini di kondisi yang kemarin habis 2 bulan terpuruk seperti ini ya, lebih 2 bulan terpuruk seperti ini ya, dua produk itu saya pikir bisa membuat gairah di kondisi new normal ini untuk di produk komoditasnya.